Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamul Fazri dari Prodi Studi Agama B, mata kuliah sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang tradisi sejarah Ngarut. Dan kebetulan sekali tradisi Ngarut ini itu terletak di desa saya sendiri. Dari banyaknya tradisi yang ada di muka bumi ini, saya akan menceritakan tentang tradisi yang ada di desa saya, yaitu tradisi Ngarut. Sejarah tradisi Ngarut. Jadi sejarah Ngarut ini sendiri tercipta 16 abad yang lalu. Sangat lama sekali. Lebih tepatnya pada tahun 1686. Jadi ketika itu yang menciptakan ataupun yang pertama kali menggagas adalah kepala desa Lelea itu sendiri. Kalau bahasa sayanya itu kepala desa di Lelea itu namanya Pakuwu, Wakuwu. Jadi yang pertama kali menciptakan adalah kepala desa itu sendiri. Nah, kata Ngarut ini secara etimologi berasal dari kata arot yang mengalami nasalisasi ang, sehingga memiliki arti meminum untuk melepaskan dahaga. Nah, tradisi Ngarut ini dilakukan itu untuk sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia ataupun kesempatan pada musim memanen padi di sawah. Tujuan utamanya adalah mengajak para kaum muda untuk berperan dan bekerja sama dalam memajukan pertanian. Tujuan utamanya khususnya dalam hal mengolah padi di sawah. Selain itu diharapkan juga para pemuda dapat membina pergaulan seiring dengan perkembangannya zaman. Diharapkan juga para pemuda dapat membina pergaulan sehat dengan cara mengenal, saling menjaga sikap dan perilaku, kehendak yang sesuai dengan tuntunan agama dan adat budaya Sunda. Terkadang tradisi masyarakat agraris ini juga dijadikan ajang cari jodoh antar pemuda dan pemudi di Kampung Lelea. Lalu hasil dari 2,6 hektar itu tadi digunakan untuk hasilnya untuk bisa makan bersama dalam upacara Ngarut itu tadi. Tradisi Ngarut yang dilakukan ataupun ritualnya yang dilakukan dari tradisi Ngarut itu, yang pertama, sehari sebelumnya dilakukan persiapan ritual menata sesajen dan doa menjelang tradisi Ngarut. Dimulai di ruangan khusus yang disediakan di balai desa, yang terutama di balai desa Leleanya. Terus yang kedua itu persiapan merias pengantin Ngarut. Nah, baik pria ataupun wanita yang membutuhkan waktu yang cukup lama di rumah pengantin masing-masing. Terus yang ketiga, pengantin pria dan wanita masuk ke pelataran rumah kepala desa yang dijadikan tempat berkumpul utusan dari berbagai daerah sekitar. Selanjutnya, penerimaan dan persiapan pawai bersama dengan seluruh pengantin, seluruh aparat desa dan pergerakan PKK desa, dan dihibur dengan musik. Biasanya musiknya yaitu di sana adalah orkes dangdut, tanjidor dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, pawai keliling sepanjang jalan desa sebelum memasuki arena balai desa. Terus rombongan selanjutnya yaitu rombongan masuk ruang balai desa untuk mengikuti seluruh rangkaian upacara adat. Jadi seluruh rombongan itu disyaratkan untuk masuk ke dalam balai desa. Yang terakhir yaitu proses upacara adat dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama itu ya jelas pidato kepala desa. Terus yang kedua, pembacaan sejarah tradisi Ngarut singkat ya seperti ini. Terus yang selanjutnya pidato sambutan dari kepala desa. Terus penyerahan benih padi oleh kepala desa kepada laki-laki bujang ataupun laki-laki perjaka sebagai simbolis. Terus selanjutnya serah terima alat-alat pertanian seperti cangkul dan parang dan lain sebagainya. Terus penyerahan pupuk oleh tokoh masyarakat kepada laki-laki atau bujang, yaitu laki-laki perjaka. Terus penyerahan daun kelaras atau daun andong, ruas bambu kuning dan bambu pisang, klutuk, wuluh oleh lebe ataupun petugas pengurus perkawinan kepada sang laki-laki perjaka. Mungkin segitu saja
eh, tradisi ataupun adat yang ada di Indramayu, yaitu khususnya di Lelea, yaitu tradisi ngarut. Segitu saja sejarah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.